Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan sehingga kita dapat mengikuti lomba dai online. Selanjutnya, salat beserta salam marilah kita sajikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam yang tidak bertauhid menuju dunia yang penuh dengan keimanan. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang diberikan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Dewan Hakim Lomba Dai Online, yang saya hormati seluruh jajaran panitia Lomba Dai Online. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Sistem Pendidikan Berbasis Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah, setiap kita memiliki kewajiban untuk menuntut ilmu dan juga belajar. Sejak kecil kita sudah ditanamkan kebiasaan tersebut, sehingga ketika kita beranjak remaja lalu dewasa, kita tidak menganggap kewajiban tersebut sebagai beban, tapi sudah menjadi suatu kebutuhan. Dengan ilmu yang kita miliki tentunya, wawasan yang kita miliki pun semakin beragam. Dengan ilmu fisika, kita mengetahui bahwa air dapat berubah wujud. Melalui ilmu matematika, kita memiliki kemampuan untuk berhitung. Dan dengan ilmu agama, kita mengetahui tentang adab, akidah, akhlak, serta sejarah kebudayaan Islam. Dengan ilmu, seseorang akan menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih unggul serta bijaksana dalam menyelesaikan permasalahan hidupnya. Hal ini tertera dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Tetapi kita sebagai umatnya telah ditinggalkan dua wasiat yang sangat berharga, yakni Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan. Al-Quran diturunkan secara bertahap-tahap melalui perantara malaikat Jibril selama 23 tahun. Al-Quran berisikan ayat-ayat yang mengatur aspek segala macam kehidupan, baik sisi bermasyarakat, sisi ibadah, maupun sisi pendidikan. Selama berabad-abad yang lalu, di masa kejayaan Islam, Al-Quran selalu dijadikan pedoman dan referensi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat kala itu. Namun hadirin, sayangnya pada saat ini ada beberapa lembaga yang menjadikan landasan utamanya adalah karya-karya ilmuwan barat, lalu yang dipelajari adalah Al-Quran. Sayangnya, parahnya, mereka memahami Al-Quran berdasarkan pemahaman ilmuwan barat. Tentunya pemahaman ini tidak tepat dan dapat berefek negatif terhadap bangsa dan negara di masa yang akan datang. Konsep pendidikan yang terbaik adalah konsep pendidikan yang berbasis Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita berbagai macam konsep pendidikan, baik diterangkan secara langsung maupun melalui kisah-kisah.
agar kita dapat mengambil nilai-nilai Quran yang terdapat di dalamnya. Sejarah membuktikan bahwa pendidikan ala barat yang selama ini dibangga-banggakan ternyata telah melahirkan generasi-generasi yang hampa serta tidak sesuai yang mereka inginkan. Banyak orang kaya yang akhirnya stres berat. Banyak juga pengusaha-pengusaha kelas atas yang merasa jenuh dengan kehidupannya karena mereka tidak menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Hadirin yang dirahmati Allah, konsep pendidikan Luqmanul Hakim adalah konsep pendidikan yang sangat penting untuk diterapkan kepada seluruh orang tua dan juga guru untuk mencetak generasi masa depan. Hadirin yang dirahmati Allah, Al-Quran telah memberikan kita berbagai macam solusi atas permasalahan-permasalahan pendidikan dengan cara menginternalisasikan nilai-nilai Qurani ke dalam setiap materi yang diajarkan kepada anak didik, sehingga dapat mencetak generasi-generasi yang berkarakter Qurani. Hadirin yang berbahagia, besar harapan dengan terlaksananya pendidikan berbasis Al-Quran mudah-mudahan dapat mencetak generasi-generasi yang unggul, insan kamil, seperti lahirnya generasi-generasi yang berkarakter Qurani dengan cara membaca, menghafal, mengamalkan serta mengajarkan Al-Quran. Lahirnya generasi-generasi penyelesai masalah, problem solver, bukan menjadi generasi-generasi pembuat masalah. Mengingat begitu banyak keutamaan Al-Quran, maka sangatlah rugi orang-orang yang meninggalkan Al-Quran. Untuk apa kaya tapi tidak bisa baca Al-Quran? Rugi. Untuk apa punya wajah tampan dan juga cantik tapi tidak bisa membaca Al-Quran? Rugi. Sibuk update status di sosial media, main game tapi tidak sempat membaca Al-Quran? Rugi. Sibuk tren velocity tapi tidak sempat membaca Al-Quran, itu lebih rugi. Rugi dan dunia akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah, semoga kita terus bisa menginternalisasikan nilai-nilai Qurani ke dalam kehidupan kita agar menjadi pribadi yang lebih baik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.